Nah, jadi dulu sebelum ada namanya PIK 2, ini di sini namanya PIK 11. Waktu sebelum keluar PSN PIK 2. PIK 11? PIK 11 ini. Kok ada PIK 11? Nah, dia ubah namanya setelah keluar PSN PIK 2 atas instruksi Pak Jokowi bahwa namanya PSN PIK 2, maka dia ubah semua ini menjadi PIK 2. Sampai di sini, tanah arah segala. Nah, itu digunakan oleh mereka untuk menggusur rakyat atas nama PSN. Nah, jadi kalau ada orang menyatakan saya menyerang ketidakadilan dan kezoliman terhadap rakyat oleh siapapun. Nah, saya lihat begini, setelah saya mencari fakta semua apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya ketemulah saya, kok didukung apresi. Saya tanya ke rakyat, kok rakyat dibebaskan dengan 50.000 dipaksa semua. Jadi semua yang dia tertutup selama ini saya harus buka. Saya harus buka dengan resiko yang sangat keras. Saya ketemu rakyat, kenapa kalian tidak berani bicara? Jadi jangan kemudian bicara, foto sama Said Didu pun besoknya pasti dipanggil polisi. Nah, jadi itu kerumitan yang sampai bulan Agustus loh, bulan Agustus terjadi itu. Nah, setelah itu baru berani keluar. Dia mulai PIK 2 itu keluar kan bulan Agustus. Yang lain selama itu nggak ada yang berani gitu. Nah, nggak ada yang berani. Nah, itu jadi memang hampir saya 3 bulan tuh bekerja di ruang senyap dengan resiko yang sangat tinggi. Sendiri. Nggak ada tim. Ada 2 orang yang selalu menemani saya dan saya pikir udah dikejar-kejar juga. Kan begini, problemnya sekali kalau kita bawa tim itu pasti dipanggil polisi besoknya. Itu pun nggak ada tim. Jadi menurut saya ini sudah sangat sistematis, mereka menguasai semua aparat ke bawah sehingga semua seakan-akan itu kebenaran. Nah, supaya publik paham, ini senang nih, ada pertanyaan. Ini kecamatan Kosambi ini. Ini. Dulu PIK 2 itu hanya namanya Pantai Indah Kosambi. Ini PIK 1 nih, sini. PIK 1 nih. Ini PIK 1. Nah, ini sekarang ini sudah habis 2 kecamatan ini, Teluk Naga sama Kosambi. Nah, sekarang 2 kesini sekarang. Nah, jadi dulu sebelum ada namanya PIK 2, ini di sini namanya PIK 11. Waktu sebelum keluar PSN PIK 2. PIK 11? PIK 11 ini. Kok ada PIK 11? Nah, dia ubah namanya setelah keluar PSN PIK 2 atas instruksi Pak Jokowi bahwa namanya PSN PIK 2, maka dia ubah semua ini menjadi PIK 2. Sampai di sini, tanah arah segala. Nah, itu digunakan oleh mereka untuk menggusur rakyat atas nama PSN. Makanya diubah namanya menjadi PIK 2. Padahal PIK 2 sebenarnya hanya ini, Kosambi. Diubah ini di PIK 2 sampai 9 kecamatan menjadi PIK 2. Dan alasan PIK 2 itulah yang digunakan untuk menekan rakyat. Dan itu juga digunakan untuk menggunakan aparat untuk menekan rakyat dengan alasan PSN. Bung Akbar Faisal ingat, PSN PIK 2 itu diumumkan oleh Airlangga Hartarto tanggal 3 Maret 2024. Dia menyatakan setelah sesuai arahan Presiden Jokowi. Kemudian tanggal 18 Maret baru keluar keputusannya. Nah, itu tanpa peta. Bulan Juli baru keluar petanya. Nah, di sementara belum ada peta, maka pengembang PIK 2 menyatakan ini PSN semua. Padahal PSN sebenarnya ternyata hanya di 1.750 hektar. Ada di sini, yang banyak di sini. Sehingga lurah, desa, aparat menyatakan tidak boleh ada yang boleh bertahan kecuali karena ini adalah PSN. Itu terjadi sampai terungkap oleh saya bulan Agustus bahwa PSN itu kan yang melempar pertama ke peta PSN PIK 2 itu disembunyikan. Nah, baru saya buka Agustus bahwa PSN PIK 2 itu hanya di 1.750 hektar. Sekarang dia balik bahwa kami tidak pernah bermasalah dengan PIK 2. Rakyat sini mengaku semua bahwa dia dikriminalisasi, digusur dengan alasan PSN PIK 2. Itu prakteknya di lapangan. Saya nggak bisa ngitungkan, tapi saya menyatakan kalau mengikuti blueprintnya mereka, itu kira-kira akan bisa mencapai 100.000 hektar total. 100.000 hektar. Nah,
laut ini kan hanya 31 km. Sebenarnya saya master plan-nya dia ini ada sekitar 1.500 hektar laut yang sebenarnya rencana dipagar, rencana direklamasi dan dipagar dengan alasan seperti kasus Kohot, seakan-akan bekas darat. Itu ada 1.500 hektar. Banyak yang ngasih data saya sekarang. Oke. Banyak yang ngasih data saya sekarang. Dan nah, terkait dengan ini kan yang diambil hanya di sini, yang Kohot ini kan, Iya. yang Kohot. Ini enak di publik melihat Kohot di sini. Padahal seluruh kepala desa di sini terlibat pagar laut. Kenapa? Nah, ada 16 kepala desa. Jadi sangat aneh kalau hanya ngambil di Kohot Paku Haji. Ini hanya 200 hektar dari rencana 1.500 hektar. Tapi kalau itu hanya dilakukan, itu hanya kasus cara untuk menutupi agar tidak naik ke atas. Nah, tapi ini kan daerah perlawanan paling tinggi, memang Kohot. Ini hampir sebulan poster saya di desa Kohot itu dipasang oleh mereka, oleh seakan-akan warga. Tapi saya yakin ini adalah memang kepala desa Kohot yang mensponsori. Jadi Kohot ini hanya pusat perselingkuhan, koordinator perselingkuhan antara pengembang aparat dan rakyat yang di atas namakan. Itulah Kohot. Dan masifnya mereka, itu hampir semua desa itu ada notaris sudah siap untuk melakukan transaksi bersama lurah dengan rakyat. Kapan kejadiannya? Itu bulan Mei mulai. Oh, sudah ada semuanya. Nah, apa yang terjadi? Supaya publik paham. Ini transaksi itu berjenjang. Jadi surat diambil dulu, tanda tangan notaris, bayar sebagian, surat rakyat sudah diambil, surat tanah rakyat diambil. Belum masuk PT loh. Baru transaksi antara notaris, tapi surat tanah sudah diambil. Nggak mungkin uangnya lurah. Dan itu udah banyak sekali yang ditimbun, belum dibayar sekarang. Hanya dibayar uang muka, ada 20%, ada 60%, macam-macam. Dengan harga nggak bisa, 30-50 ribu semeter, rata. Nah, ini sekarang, jadi menurut saya ini harus dibongkar semua, karena notaris juga terlibat. Notaris terlibat. Nah, tidak mungkinlah pengembang kecil melakukan itu. Datang bersama notaris. Nah, ini cara-cara yang... Nah, sehingga selalu mereka menyatakan, kami menerima bersih betul, tapi yang membuat kotor dan penampung jual beli kotor adalah dia. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi kalau tantangan mereka masuk proses hukum, betul. Anda pasti, karena kan nggak mungkin lah lurah Kohot punya uang segitu banyak. Luar-luar yang punya kita. Ini harus kita buka, Bang. Ini bukan gerakan Said Didu, ini hanya saya membuka aja. Setelah itu kan saya muter ke Morowali, ke Makassar. Yang menariknya tuh, pengembang lebih tahu luas tanah saya sebenarnya berapa. Kan aneh. Saya sendiri nggak tahu. Jadi saya kan menyatakan tanah saya ada sekitar 10 hektar. Dia bikin pernyataan enggak 9, sekian. Gini logika mana gitu loh. Yang pemiliknya nggak tahu, yang dia yang tahu. Artinya mereka sudah tahu semua pemilik tanah di sini. Nah, yang menarik pernyataannya bahwa saya tidak ingin seakan-akan ingin menjual mahal. Ya kan, itu kan yang dinyatakan. Iya. Bagaimana saya ingin menjual mahal, saya nggak punya niat. Saya tidak pernah ketemu mereka untuk menjual tanah saya. Oke. Kok bikin fitnah bahwa saya seakan-akan menjual mahal? Nah, artinya ada mengarang cerita. Dan saya begini, jujur Bung Faisal, Akbar Faisal, saya dari kecil anti ketidakadilan. Jadi yang menggerakkan saya ini adalah hati saya melihat rakyat menghadapi ketidakadilan. Saya katakan begini. Ya. Bisa saja suatu saat kalau pengembang ini membeli tanah rakyat semua ini yang ratusan ribu hektar dengan harga yang membuat rakyat kaya raya, maka tanahku kasih gratis. Itu cita-cita saya. Harga pasar di sana pada sini, di situ di Kronjo itu ada PLTU milik PLN. 2008 dibebaskan sudah 200.000, 2008. 2020 itu semua PBB di sini diturunkan dari 140.000 ke 48.000. Itu betul sistematis untuk menggusur rakyat. Sehingga mereka menyatakan kami sudah membeli di atas NJOP. Bagaimana logika NJOP diturunkan?
Jadi ini aparat Kabupaten Tangerang terlibat, nggak bisa.